Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap manusia memiliki musuh yang selalu bersamanya sejak lahir hingga meninggal dunia. Musuh itu tidak selalu datang dari luar. Tidak selalu berupa orang lain. Terkadang, musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Ia membisikkan keinginan. Ia mendorong kita pada kesenangan sesaat. Ia membuat kita menunda kebaikan dan mempercepat keburukan. Musuh itu adalah hawa nafsu. Dalam kehidupan manusia, hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat kuat. Ia dapat mengangkat manusia menuju kebaikan jika dikendalikan. Tetapi juga dapat menjatuhkan manusia ke dalam kehancuran jika dibiarkan liar. Para ulama sejak dahulu telah membahas panjang tentang bagaimana menghadapi hawa nafsu. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang menulis banyak tentang penyucian jiwa. Beliau menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 kekuatan dalam dirinya. Pertama adalah akal. Kedua adalah amarah. Dan yang ketiga adalah syahwat atau hawa nafsu. Jika akal memimpin, maka manusia akan menjadi bijaksana. Namun jika hawa nafsu yang memimpin, maka manusia bisa jatuh lebih rendah daripada hewan. Karena hewan mengikuti naluri tanpa dosa. Tetapi manusia memiliki akal dan petunjuk, namun tetap memilih mengikuti nafsunya. Dalam Al-Quran Allah bahkan memperingatkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hawa nafsu seringkali tampak indah di awal. Ia menawarkan kenikmatan. Kenikmatan makan, kenikmatan harta, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan syahwat. Tetapi jika tidak dikendalikan, kenikmatan itu berubah menjadi penyesalan. Para ulama menjelaskan bahwa hawa nafsu itu seperti kuda liar. Jika kuda itu dilatih, ia akan membawa kita menuju tujuan dengan cepat. Tetapi jika tidak dilatih, ia justru akan menjatuhkan penunggangnya. Begitu pula hawa nafsu manusia. Ia bukan sesuatu yang harus dimatikan sepenuhnya. Karena tanpa nafsu manusia tidak akan makan, tidak akan menikah, tidak akan bekerja. Yang harus dilakukan adalah mengendalikannya. Dalam kitab-kitab tasawuf, hawa nafsu bahkan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nafsu amarah. Ini adalah nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan. Kemudian ada nafsu lawwah, yaitu nafsu yang mulai menyesali kesalahan. Dan yang tertinggi adalah nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan tunduk kepada Allah. Perjalanan manusia sebenarnya adalah perjalanan menaikkan tingkat jiwanya. Dari nafsu yang liar, menuju jiwa yang tenang. Ulama besar seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa hawa nafsu seringkali bekerja secara halus. Ia tidak selalu datang dengan dosa besar. Kadang ia datang dengan sesuatu yang tampak kecil. Menunda sholat. Menunda kebaikan. Menunda taubat. Sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya hati menjadi keras. Dalam dunia modern, para ahli psikologi juga menjelaskan hal yang sama. Manusia memiliki bagian otak yang selalu mencari kesenangan instan. Sistem ini dikenal sebagai sistem reward dalam otak. Setiap kali manusia mendapatkan kesenangan, otak melepaskan hormon yang membuat kita ingin mengulanginya. Inilah sebabnya manusia bisa kecanduan. Candu makanan. Candu hiburan. Candu media sosial. Bahkan candu dosa. Hawa nafsu memanfaatkan sistem ini. Ia membuat manusia selalu mengejar kesenangan sesaat. Padahal kesenangan sesaat seringkali merusak masa depan. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar. Bukan karena ia paling terlihat, tetapi karena ia paling sulit. Musuh dari luar bisa kita hindari. Namun hawa nafsu selalu bersama kita. Ia hadir ketika kita sendirian. Ia hadir ketika tidak ada yang melihat. Dan seringkali,
Pertempuran terbesar manusia bukan di medan perang, tetapi di dalam hatinya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hawa nafsu bisa dikendalikan? Jawabannya, bisa. Dan sejak ribuan tahun lalu, para ulama telah menjelaskan berbagai cara untuk melatih jiwa agar mampu menguasai hawa nafsu. Metode itu tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat sesuai dengan ilmu kesehatan modern. Dalam bagian berikutnya nanti, kita akan membahas mengapa hawa nafsu bisa begitu kuat menguasai manusia, dan bagaimana ia bekerja di dalam pikiran dan hati manusia. Karena memahami musuh adalah langkah pertama untuk mengalahkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa hawa nafsu adalah bagian dari diri manusia, pertanyaan penting berikutnya adalah, mengapa hawa nafsu begitu sulit dikendalikan? Mengapa seseorang tahu bahwa sesuatu itu buruk, tetapi tetap melakukannya? Mengapa seseorang tahu bahwa sholat itu penting, namun tetap menundanya? Mengapa manusia seringkali menyesal setelah melakukan dosa, tetapi tetap mengulanginya lagi? Para ulama sejak dahulu telah menjelaskan bahwa hawa nafsu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam diri manusia. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini dengan sangat mendalam adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa manusia selalu berada di antara 3 kekuatan: hawa nafsu, setan, akal dan iman. Jika akal dan iman lemah, maka hawa nafsu akan dengan mudah mengambil alih. Dan ketika hawa nafsu sudah memimpin, manusia seringkali tidak lagi berpikir panjang tentang akibat dari perbuatannya. Hawa nafsu selalu menawarkan sesuatu yang instan. Ia tidak peduli tentang masa depan. Ia hanya peduli tentang kenikmatan saat ini. Inilah sebabnya manusia seringkali memilih sesuatu yang cepat menyenangkan, meskipun itu merusak dirinya sendiri. Para ulama sering menggambarkan hawa nafsu seperti anak kecil. Jika anak kecil selalu dituruti semua keinginannya, ia akan menjadi semakin manja dan semakin sulit dikendalikan. Namun jika anak kecil itu dilatih dengan disiplin, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Begitu pula dengan hawa nafsu manusia. Jika setiap keinginan selalu dituruti, maka hawa nafsu akan semakin kuat. Tetapi jika hawa nafsu sering dilawan, maka ia akan menjadi lemah. Ulama besar lainnya, yaitu Ibnu Taimiyah, pernah menjelaskan sebuah prinsip yang sangat dalam. Beliau mengatakan, semakin seseorang mengikuti hawa nafsunya, semakin ia menjadi budak dari nafsunya. Artinya, seseorang yang selalu menuruti semua keinginannya sebenarnya bukan orang yang bebas. Justru, ia adalah budak dari keinginannya sendiri. Sebaliknya, orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu adalah orang yang benar-benar merdeka. Dalam ilmu kesehatan modern, hal ini juga dijelaskan oleh para ahli psikologi. Di dalam otak manusia, terdapat sistem yang disebut dopamine reward system. Sistem ini membuat manusia merasakan kesenangan ketika melakukan sesuatu yang menyenangkan. Masalahnya adalah banyak hal yang memberikan kesenangan cepat, tetapi merusak kehidupan manusia. Contohnya, makanan berlebihan, hiburan, berlebihan media sosial, tanpa batas, dan berbagai bentuk kecanduan lainnya. Setiap kali manusia mendapatkan kesenangan instan, otak melepaskan hormon yang membuat kita ingin mengulanginya lagi dan lagi. Inilah yang membuat hawa nafsu terasa begitu kuat, karena ia bekerja bukan hanya pada hati, tetapi juga pada sistem biologis tubuh manusia. Namun, para ulama telah memahami hal ini jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang. Dalam kitab-kitab klasik, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hawa nafsu memiliki sifat seperti api,
Jika api kecil dibiarkan, ia akan menjadi besar. Jika api besar dibiarkan, ia bisa membakar segalanya. Karena itu, cara terbaik menghadapi hawa nafsu adalah menghentikannya sejak awal. Jangan memberi ruang bagi dosa kecil untuk berkembang, karena dosa kecil yang dibiarkan bisa menjadi dosa besar. Sebaliknya, kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi kekuatan besar dalam jiwa manusia. Ada satu hal yang juga perlu kita pahami. Hawa nafsu seringkali menipu manusia dengan logika yang terlihat masuk akal. Misalnya, tidak apa-apa menunda salat sedikit, atau hanya sekali saja, atau nanti saja taubatnya. Padahal bisikan-bisikan kecil seperti ini adalah awal dari banyak kesalahan besar dalam hidup manusia. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa hawa nafsu tidak selalu datang dengan wajah yang buruk. Seringkali ia datang dengan wajah yang terlihat wajar. Ia membuat dosa terlihat kecil. Ia membuat maksiat terlihat biasa. Ia membuat manusia merasa semuanya masih aman. Padahal, perlahan-lahan hati manusia sedang menjadi keras. Dan ketika hati sudah keras, maka kebenaran pun akan terasa berat. Inilah sebabnya, perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari hawa nafsu. Bahkan, para ulama besar pun selalu berjuang melawannya. Karena itu, dalam sejarah Islam, kita menemukan banyak kisah para ulama yang sangat keras melatih diri mereka. Mereka membatasi makanan. Mereka menjaga pandangan. Mereka menghindari hal-hal yang bisa merusak hati, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka memahami bahwa hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Namun, kabar baiknya adalah hawa nafsu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Justru, dalam Islam, melawan hawa nafsu adalah salah satu jalan terbesar menuju kedekatan dengan Allah. Manusia harus memiliki metode untuk melawannya. Dan sejak dahulu, para ulama telah menjelaskan berbagai cara untuk membersihkan jiwa dan menundukkan hawa nafsu. Metode ini bukan sekadar teori. Ia telah dipraktikkan selama ratusan tahun oleh para nabi, ulama, dan orang-orang saleh. Menariknya, banyak dari metode itu juga sangat sesuai dengan ilmu kesehatan dan psikologi modern. 1. Puasa. Senjata terbesar melawan nafsu. Di antara semua metode yang diajarkan Islam, puasa adalah salah satu yang paling kuat. Mengapa? Karena hawa nafsu manusia sangat berkaitan dengan keinginan tubuh, makan, minum, syahwat, kesenangan. Dan puasa melatih manusia untuk mengatakan satu kata yang sangat berat. Tidak, padahal makanan ada di depan mata. Air ada di dekatnya. Namun seorang muslim memilih menahan dirinya. Inilah latihan pengendalian diri. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, puasa bukan sekadar menahan lapar. Puasa adalah proses melemahkan dominasi hawa nafsu atas jiwa manusia. Beliau menjelaskan bahwa ketika perut terlalu kenyang, hati menjadi berat untuk beribadah. Karena itu banyak ulama terdahulu menjaga pola makan mereka. Mereka tidak makan berlebihan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, perut yang terlalu penuh adalah pintu bagi banyak penyakit hati. Dan hari ini, ilmu kesehatan modern juga menemukan hal yang sama. Makan berlebihan tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mempengaruhi emosi, fokus, dan pengendalian diri manusia. Puasa melatih otak untuk tidak selalu mencari kesenangan instan. Dan inilah inti dari pengendalian hawa nafsu. 2. Menjaga lingkungan saudaraku. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah merasa dirinya kuat menghadapi godaan. Padahal, hati manusia sangat mudah dipengaruhi lingkungan. Karena itu, para ulama sangat menjaga lingkungan mereka. Mereka memilih teman yang baik.
Mereka menghindari tempat yang merusak hati. Karena mereka memahami satu hal, hawa nafsu sering tumbuh dari apa yang terus dilihat dan didengar manusia. Hari ini, kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Godaan tidak lagi datang dari jalanan saja. Ia masuk ke rumah melalui layar, melalui media sosial, video pendek, konten yang terus merangsang syahwat dan emosi manusia. Inilah sebabnya banyak orang hari ini merasa sulit fokus, sulit tenang, karena pikirannya terus dipenuhi rangsangan. Dalam ilmu psikologi modern, otak manusia memang tidak dirancang menerima stimulasi tanpa henti. Semakin sering seseorang menerima hiburan instan, semakin sulit ia menikmati ketenangan. Dan disinilah pentingnya menjaga lingkungan digital. Kadang yang harus dijauhi bukan hanya tempat buruk, tetapi juga konten buruk. Karena apa yang dilihat, mata perlahan masuk ke hati. 3. Mengurangi kenikmatan dunia. Para ulama terdahulu hidup sederhana bukan karena mereka miskin, tetapi karena mereka takut hatinya terlalu mencintai dunia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti wadah. Jika terlalu penuh dengan dunia, maka sulit diisi dengan cahaya iman. Karena itu, banyak ulama melatih diri mereka untuk tidak selalu mengikuti semua keinginan. Bukan berarti Islam melarang menikmati hidup. Tidak. Islam tidak melarang makanan enak, pakaian bagus, atau kehidupan yang nyaman. Tetapi Islam melarang manusia diperbudak oleh semua itu. Hari ini banyak orang merasa gelisah karena terlalu bergantung pada dunia. Bahagia jika dipuji, hancur jika dihina. Bahagia jika punya uang, putus asa jika kehilangan. Padahal hati yang terlalu bergantung pada dunia akan selalu mudah terluka. Karena dunia memang tidak pernah stabil. 4. Membiasakan muhasabah. Salah satu kebiasaan para ulama adalah melakukan muhasabah, yaitu evaluasi diri. Mereka tidak tidur sebelum bertanya kepada dirinya sendiri, apa dosa yang aku lakukan hari ini? Apa yang sudah aku perbaiki? Apa yang membuat hatiku jauh dari Allah? Kebiasaan ini sangat penting. Karena manusia sering sibuk melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa melihat dirinya sendiri. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran diri. Dalam psikologi modern, ini mirip dengan konsep self-awareness. Orang yang sadar terhadap dirinya sendiri cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan dorongan impulsif. 5. Mengingat kematian saudaraku. Ada satu hal yang sangat ditakuti hawa nafsu, yaitu mengingat kematian. Karena hawa nafsu selalu membuat manusia merasa hidupnya masih panjang. Nanti saja berubah. Nanti saja taubat. Padahal tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya selesai. Para ulama sering mengunjungi kuburan bukan untuk mencari kesedihan, tetapi untuk melembutkan hati. Karena ketika manusia sadar bahwa hidup ini sementara, banyak keinginan dunia tiba-tiba terasa kecil. Kesombongan mengecil, ambisi berlebihan mengecil, kemarahan mengecil, dan hati mulai kembali tenang. 6. Memperbanyak zikir dalam Islam. Zikir bukan hanya ritual lisan. Zikir adalah cara menjaga hati agar tetap sadar kepada Allah. Karena hati manusia mudah lalai. Dan ketika hati lalai, hawa nafsu menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya para ulama memperbanyak zikir. Bukan karena mereka tidak punya pekerjaan, tetapi karena mereka memahami bahwa hati manusia harus terus dijaga. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, hati juga membutuhkan makanan. Dan makanan hati adalah mengingat Allah. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena hawa nafsu tidak perlu ditakuti tetapi dikendalikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.